Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan akhinal kiram al-mukarram Tuan Guru Ma'ruf Amin, atau yang masyhur disebut dengan Pengaruh Sukarman SAG. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian arak jadi urus Bapak Ibu, arak jadi rumuk, arak jadi perhatian. Jadi dia perhatian masalah duit bandu doang, dia perhatian masalah rabok, Nabi sudah berabok makin nenten. Lagu samun perhatian si beliau niki berlebih kehidupan lemak setelah mati. Ini luar biasa, pikir beliau ini luar biasa, harus diapresiasikan, harus didukung. Jadi sabunan arek mari-mari ini menara sok baik, sok arah doang memang mari-mari ini. Maka dia masih pertama dia datang dari tahun ini, kelola berketuaan, arah atau berketuaan kele beruga ini biar mungkin terke, oh ini laut, laut tempel malik. Ini pengurus Yudhimu, pas pengurus Yudhimu mentau pembela malik ini. Apa bawa kemudian terkembali tulak malik itu ayo paru ini kita pas gaya kubur ini coba, iya kena jalan terus untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, walaupun tersesat sekali masih wajar. Ada narat dengan ya ngarasawa semuri gara-gara pengajian malam ini, memang ini cobaan. Namun narat dengan berdenak solah di malam ini, memang ia mesti dialami. Mesti dialami ini. Sakawe solah mesti salangek doang, apalagi salangek sasolah ini masih ada ujian. Maka yang saran muntung terke lagi sebenarnya bahasa Jawa Bapak Ibu. Muntung terke muntung baru datang. Terke ini baru datang tadi. Teko. Baru datang kemungkinan tahu niki baru tepiak. Baru kampung naran dia sawah lain saja semuri-muri yang seluas ini baru tepiak, mungkin yang berdepan muntung terke. Jadi alhamdulillah ini kesempatan semakin ini yang sampaikan masalah sembahyang. Jadi sembahyang ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Yang masalah Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sembahyang ini adalah tiang agama. Namun belum pihak Bali mungkin, maka mesti ada tiang. Iman ini fondasi agama. Lalu sembahyang ini adalah tiang agama. Namun dengan ini beriman doang dalam dinara tiang, maka percuma dengan ini pihak fondasi. Walaupun di akhirat yang kamu surga memang tamu surga lagu kecelap aja dalam neraka. Gara-gara Nabi sembahyang dia gawe. Maka yang bahasa Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Waman aqamaha
faqad aqamaddin. Saya gawe sembahyang, maka sama seperti dia mendirikan agama. Lalu waman tarakaha faqad hadamaddin. Lalu saya tinggal di sembahyang, maka sebenarnya dengan ini kan hancurin agama ini. Maka sembahyang itu sangat penting. Perkara saat dunia ini paling penting adalah masalah sembahyang. Sembahyang niki bagi sahabat radhiyallahu anhum niki adalah hadiah, tidak sekadar kewajiban doang. Mungkin penunggunya niki hanya menganggap bahwa sembahyang niki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sebatas kewajiban Bapak Ibu. Sembahyang niki sebenarnya adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dengan hadiah niki, dengan sembahyang niki, segala perkara sama alami di dunia ini bisa tuntas lewat sembahyang. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong lewat salat dan sabar. Lewat sabar dan salat. Artinya selalu manusia di dunia ini mesti dia punya keperluan, mesti dia punya hajat. Maka lamun dengan ini benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia punya masalah, maka dia tidak memandang masalahnya besar, tapi dia pandang yang memberikan masalah adalah yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menghadap kepada Allah. Ada masalah sakit gigi yang seketika, kadang-kadang kita lupa ada siapa yang memberikan penyakit. Ini sakit gigi langsung enak ke dokter. Dokter tuh sholah berarti ini ya. Dokter tuh bagus dari manjur kerja ini. Padahal yang memberikan penyakit ini adalah Allah. Yang menjabut penyakitnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah Nabi Musa ini sakit perut, masuk dari ini. Dalam kitab ada disebut sakit perut, sakit tian Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau munajat kepada Allah minta obat. Maka Allah katakan, "Hai Musa, bite down me. Maka ia membaik Nabi Musa alaihissalam. Itu membaik, dia menenang, dia meramu, langsung sehat dia. Enggak lama kelamaan, maka Nabi Musa mari ke sakit tiang. Maka langsung Nabi Musa membaik dalam satu perintah siapa pertama. Dia baik, meramu, merancak, menenang, dia sembuh. Mengadu je Allah, ya Allah, engkau tiang ini sakit tiang. Laku mau baik awas memperintah tiang ini sehat, masih sakit tiang. Maka aku jawab Allah Subhanahu wa taala, Musa, ketahuilah bahwa ketika pertama kau sakit perut, maka engkau ta'alluq hatimu hanya kepadaku. Kau ta'alluqkan hatimu, kau kaitkan hatimu kepadaku. Tapi ketika kau sakit perut yang kedua kalinya, hatimu tidak kau ta'alluq, tidak kau gantung lagi kepadaku, tapi kau gantungkan kepada obat yang kau berikan pertama. Maka ia menjadi sehat pasal Allah SWT. Maka namun apa masalah sebenarnya? Masalah dunia akhirat. Yang pertama kita hubungi adalah yang memberikan masalah. Maka sembahyang ini termasuk adalah hadiah yang paling utama yang dijadikan umat Rasulullah untuk membebaskan segala masalah. Makin ini kadang-kadang sholat memparan masalah. Bagus pegawai yang dibangkat, dia ngebang Allahu Akbar, Allah baru sama bangunnya. Dia datang asal, baru saja. Sebenarnya mulai datang waktu seturut istirahat. Sembahyang hingga tinggi baru pegawai balik. Kadang-kadang lupa diri. Ini bangkat kering ngepang orang bahas sembahyang ini kan sedepuri. Hari maghrib, aneh kemudian maghrib di balik di koran balik lolos sembahyang asar. Jadi kadang-kadang sembahyang ini menganggap sebagai masalah, tidak anggap sebagai keutamaan atau sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya pun kadang-kadang anggota sembahyang asal sembahyang doang masih wah bagus sih dah, pokoknya sembahyang wah merasa beban wah lepas. Ya pun segala masalah ini mendatang kita tidak ingat kepada siapa yang memberikan masalah. Maka lamun dengan ini saya benar-benar mengetahui hakikat sembahyang, dia mendatang masalah langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat. Sahabat Nabi lah ketika Aran Muaz bin Jabal, Muaz anaknya gunung, beliau itu pernah diperintah oleh Allah Rasulullah untuk berdakwah. Maka beliau menyerbangi satu lautan, menyerbangi gunung yang tinggi yang tahu seberangi. Maka beliau apa yang diingat apa pertama? Beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang diingat hanya kepada Allah. Ya Allah, saya mohon bantuanmu lewat sholat yang kukerjakan, bahwa belahlah gunung ini, aku telah menyeberang ke daerah seberang. Maka Allah belahkan gunung, kemudian langsung dia menyeberang. Berkat sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat yang ketika diperintah oleh Rasulullah dikirim berdakwah, kemudian sahabat ini mengendarai unta, dan unta ini mati di tengah jalan di padang pasir. Maka apa yang pertama dilakukan sahabat? Beliau lakukan sholat terlebih dahulu. Maka begitu dia sholat, minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan unta saya akan berdakwah diperintah oleh Rasulullah. Maka langsung hidup unta. Ini berkat kekuatan sembahyang para sahabat Nabi. Jadi sholat bisa menyelesaikan segala masalah dunia bersama masalah akhirat. Makanya buat sembahyang itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan gara-gara kesibukan sembahyang ketinggalan. Kadang-kadang anak jari nanti lalu nyongkol, ini berjam jam 12, berkumpul jam 12 sampai galing baru beres. Belum sembahyang baik, sembahyang asar. Berangkat jam 3 lalu nyongkol. Dia mah sembahyang zuhur. Sampai asar jamaah masih jam 5 sampai balik pengantin. Sampai jam balik pengantin jam 4 lebih, jam 4:30. Suruh sembahyang tunang kompromis. Bilang sembahyang balik ke Bali. Datang Bali isak. Wah sembahyang baru di tua. Makan kuah di rumah. Isak tengah dua baru kedam terus. Subuh baru boyo jam 7 jam baru mulai. Ini mulai sembahyang zuhur deh, sembahyang zuhur. Sembahyang asar deh, sembahyang maghrib deh, sembahyang isya deh, sembahyang subuh berkelolosan. Maka sembahyang zuhur dalam keadaan usalli fardhu dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wal subuhi. Menjamak satu sembahyang. Apa iya dengan menjamak? Ya mesti waktu ketinggalan wajib berkodok sekian waktu. Yang baru dijamak mana baru tidak. Lamun waktu ganggu dijamak, lagu rakaat ganggu dijamak. Lamun sekian waktu ketinggalan sembahyang zuhur, maka wajib dikodok waktu zuhur ada waktu asar ada waktu maghrib dengan jumlah 4 rakaat. Wajib. Namun ada berpendapat, kelolosan sembahyang kuwi kodok. Lu percuma dikodok sama kelolosan ini. Dan ini salah sekali ya, Bapak Ibu. Jadi perlu sembahyang kita perhatikan bahwa inilah tolak ukur ibadah dengan diterima dikembali amal jariah tergantung sembahyang. Bahasa Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu. Yang pertama akan dihisab pada hari kiamat masalah sembahyang. Kemudian di kubur dia bukan masalah sembahyang, masalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Itu ditanya dalam kubur. Tetapi dengan sebab sembahyang orang termudah menjawab pertanyaan di dalam kubur. Jadi dia hari kiamat kedua masalah hari kiamat baru kedua masalah sembahyang. Dalam kubur jadi kedua sembahyang masalah iman. Siapa saya Tuhan, saya Nabi, dia kedua. Apa yang pernah dengan rajul ini dengan mama ini, dia kedua. Dia kedua masalah sembahyang. Lalu sembahyang inilah yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Jadi masa kata Nabi, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholatu. Sepaling pertama dengan kita hitung kehisab lama elejil kiamat masalah sembahyang. Idza saluhat, lamun bagus sembahyang, saluhasa iru amali, maka selaku amal yang bagus. Wa idza fasadat, lamun sembahyang hari-hari, fasadasa iru amali, maka selaku amalan yang sidik. Dengan ini dia baju sembahyang, lagu baju berzakat, dia benar. Dengan ini dia baju sembahyang, lagu baju ngaji, dia benar. Berhaji tiap tahun, berumrah tiap tahun, lagu haji sembahyang dia buat, tidak diterima. Mardudatun semua dinarkanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu sembahyang dengan ini kena, maka yang melinggi dari pengajian dia tedam, kita bersama langsung tedam masih yang berpahala. Lagu sembahyang kena. Kalimat sama ucapan, ngaji membaca, bersedekah baju-baju, aku sembahyang ini karena maka selalu diterima sila-sila Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tolak ukur amal manusia dikira dia sembahyang. Jadi sampurna ya, gara-gara pacul ngaji makanya dia ke sembahyang pacul ngaji. Nah, ini dia belum salah nih. Tidak benarkan ini.
ibadah dinalakan sekalipun wah numpuk wah sorban tidak kali kalau haji di Mekah lalu sembahyang ini maka jaraknya di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini dia cukup lewat malaikat Jibril doang Bapak Ibu. Lamun puasa, haji, zakat cukup malaikat Jibril ada perintahan si Allah Subhanahu wa taala. Perintah Muhammad umat anu gawe zakat, anu gawe haji cukup malaikat Jibril. Tapi lamun sembahyang Allah Subhanahu wa taala langsung mi'rajnya ke langit. Dipanggillah Rasulullah SAW untuk menerima sholat 5 waktu. Iya terpakar hari si umat ini. Maka wajar ketika beliau Rasulullah yang wafat, tenggorokan nyawanya sudah di ujung tenggorokan ini. Maka apa kalimat yang keluar dari kalimat dari suara beliau yang didengar oleh Sayyidina Ali? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sembahyang jaga umat. Dedek pekari-hari sembahyang ini, dedek pekari-hari, dedek adik. Ia mengkhawatirkan si Rasulullah di Pak umat ini. Sebab memang kita dalam berdakwah Bapak Ibu. Lalu umat Islam sendiri saya tinggalin sembahyang, maka percuma dengan ini. Soal Nabi, ini kan saya ada agama. Selain dia pihak agama terus berdakwah, terus anjuran. Lalu selain dia ini pihak anjuran agama, ada tukang bangun, ada tukang sedak. Berbeda ini. Kan itu ada puasa, bapak puasa doang dan pacu. Dan anu dengan kita sembahyang bapak puasa itu kayak dengan lihat ada siksa doa bukan lama dalam neraka. Bapak puasa pacu puasa. Hari raya dah paling dulu dari sembahyang kan. Pokok sembahyang ini kewajiban 5 kali dalam sehari semalam ini harus dia tahu ke kodok dia apa lagi dia tinggalin. Ini sangat penting sembahyang. Ada 3 rezeki sabarokah sembahyang ini pelihara. Bagi bahasa Rasulullah dalam hadis saya pelihara sembahyang maka Allah akan jamin 5 kebebasan, 5 tanggung jawab. Pertama saya sejaga pelihara sembahyang maka Allah akan berikan rezeki yang barokah. Yang kedua Allah akan hindari daripada siksa kubur. Allah akan berikan catatan amalnya dari tangan kanan. Allah akan masukkan surga melewati sirat bagikan kilat dan Allah akan masukkan ke dalam surga bigai hisab tanpa hisab. Ini jaminan ini wajibnya pada sembahyang tahu. Berbeda bahagia dunia sembahyang nanti bisa. Lagu lah memilih sengsara dunia akhirat sembahyang ketinggalin. Memilih sama dalam kubur sembahyang nanti jaga. Memilih sama dari sirat sembahyang nanti jaga. Memilih terima amalan catatan sebelah kanan sembahyang nanti jaga. Maka tanda negeri sukses dengan negeri sama di dalam kubur. Lamun nggak sama dalam kubur pasti tidak terima catatan amal kanan, pilih kanan. Lamun nggak terima catatan amal kanan maka yang melewati sirat bagikan gila. Sembahyang mengenal ini. Berdengar yang ada kubur terhisap si Allah Subhanahu wa taala. Lagu niu dalam surga tahun. Biar sirat penuh ni kedua. Baru pilih baru liwat itu di kubah. Itu pilih tahu kelek di sini. Ini dia orang yang memelihara sholat yang dengan baik. Yaitu yamuru ala sirat kalbatil khatif. Dia akan melewati siratal mustaqim bagikan kilat. Yang perjalanannya 500 tahun mendatang, 500 tahun menaik, 500 tahun menurun. Muka tajam marah pedang. Lebih tajam daripada pedang. Mulia tajam. Mudah saat pelihara sembahyang yang terpelihara yang terjaga insyaallah berulung dalam surga. Sembahyanglah. Maka sampurna sepaju-paju dengan ini ngaji lalu dia sembahyang terima beda bani dia mati Aku elek dasar, guru yang muda kenapa? maka itu ubah dasar kata dasar dia Masih ubah kocek datang untuk ini. Kenapa? Iya lah hikmah ngaji ini dia ada perubahan. Ngaji tiap minggu, tiap jalur lalu ngaji arah perubahan. Jadi sengaja pacu ngaji lagi. Sembahyang hilang diri. Subuh dia sembahyang, zuhur dia malah waktu lah sembahyang. Asal dia sendiri. Maghrib dia repot, isya mengandung dah, subuh melewatkan. Ada 2 alasan. Lalu ngaji dia pacu. Jadi sembahyang ini nomor sakit. Sedekah pacu dan baru berguru hati sembahyang. Dia masalah Rasulullah. Ida saluhat, namun sholat sembahyang
saluha sairu amali selaku yang sholat. Wa idza fasadat lagu sida sembahyang fasada sairu amali. Jelas bahasa hadis sahih ini. Mun sida sembahyang selaku amal niki yang sida. Dinarkeun. Percuma mau bersedekah, percuma kalau ngaji, lagu dia sembahyang. Kira peramal yang paling baik doang di sini. Syukur dekat. Peramal yang paling baik doang. Alhamdulillah kalau nyari masjid. Berharap ada amal ngerek. Lagunya dia sembahyang. Terbalik dia. Jadi sembahyang. Makanya pun suatu waktu anak sahabat ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak sahabat ini malam maling buruk. Lalu padu sembahyang. Maka jawab Rasulullah, suatu saat sembahyang itu akan mencegah dia dari perbuatan maling. Ya namun padu maling, padu sembahyang kan? Jadi maling udah padu lalu sembahyang dik. Ini mau dia aja, dia angkat sampai mati. Lalu namun dengan iki padu maling, sembahyang kerisa terus kerisa sembahyang. Maka dengan sendirinya lalu sembahyang ini akan berubah maling. Kan menyonik. Ini terjadi di sahabat Nabi. Mun tahu nih maling dia milih sembahyang. Ada sembahyang ke percuma ke sembahyang masih dinarkan maling buruk. Dia nangkas ini. Jadi mun padu maling, padu sembahyang. Padu ngopet, padu sembahyang. Ada sangkah maksudnya. Maju itu, maju sembahyang. Ngone-ngone enggak. Sembahyang ada kerisa. Dengan dia cerita, namun dengan ini baju maling, baju sembahyang cerita, pasti nangkah memang. Dengan sendirinya pengaruh daripada sembahyang ini. Jadi sembahyang ini konsep dalam. Namun dia mampu cegah diri dari kemungkaran dari maling, maka usahakan diri kita untuk melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Maka dengan sendirinya nanti sembahyang ini yang akan berubah. Dan ucapan-ucapan yang baik, maka bahasa Rasulullah, wa man ahsanu bahasa Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dalam ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayo orang-orang yang beriman, katakanlah ucapan yang baik-baik. Jadi latih diri, latih ucapan. Hai pun yang tadi ngarawas niki, ane sadede dengan niki sakit hati. Tutur kata kita lembut. Kan pacut ngaji otomatis tutur kata dedek dengan niki yang sakit hati ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lamun Tuhan dengan niki pacu ucapan kalimat-kalimat yang sholat lebih dengan sakit hati, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan merubah pegawaian selengnya dari pegawaian sholat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan merubah, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi belajar dari sembahyang, namun dalam sembahyang kerisa tutur kata. Kalimat ya kerisa, jadi dengan sakit hati. Kadang-kadang sekali nyarakan langsung sakit hati dengan isi. Pokoknya sampai yang bibir nangan. Jadi perlu masih saling kalimat yang syukur dengan nanti karena jadinya pikir kecewan deh, pikir lilen deh, iya jaga nih. Rasulullah doang lain dihadirin ketika ada seorang sahabat, ikan ada majelis mati kumpul, mau ngentut lah sekek boleh, mau ngentut lah sekek niki mau saran mun barang mun aperan mun arantut niki mun dia bersuara ya bega nyakitin. Ada yang sebelum beli suara lagu lila. Dan ini terjadi dari sahabat Nabi. Maka ketika sahabat niki seniman kumpul baru, mun keluar nanti anak niki daging unta keluar terus rukul besar Rasulullah. Muya sebab anda sahabat niki ngentut baru ampun. Dia menwahigas niki Rasulullah mengikat warak salah seorang sahabat ngentut. Pas yang sembahyang masa Rasulullah, saya sewah telur daging unta baru, maka hendaknya dia berwudu. Bahasa Rasulullah. Dan dia ada sahih.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il sholihin fid dharain amin. Arkanus sholati arba'atu asyara. Rukun sembahyang niki pira kedoe? Pira? 13 masih baun, 14 masih baun. Sababase kena 14 mun beke tumaninah niki sebagai rukun. Ira tak tumaninah niki waktu yang ruku tumaninah, itidal tumaninah, sujud tumaninah, duduk antara dua sujud tumaninah. Niki satu rukun. Nah, jadi saat kena 12 bau, saat kena 14 bau. Saat kena bahasa kena 14 tumaninah membeke dari rukun sembahyang. Dalam dengan ini sembahyang, mulai tumaninah sembahyang tarawih saat 3 rakaat ini cuma 7 menit jawab. Jadi jauh ni 7 menit. Lawan. Patihe dikit. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lawan. Dina tumaninah ngarep 7 menit jawab sembahyang tarawih ni. Wallahu a'lam. Anggar terima bikin deh. Jadi tumaninah niki jadi biar tumaninah. Namun ada sembahyang dengan tumaninah pada mana ngotok. Jadi menjadikan tumaninah niki yang 4 menjadi rukun 1. Setengah jam nih ukuran jagaran di bau niki. Misal tarawih misal biasa nanti standar niki biasa belum tarawih itu di daerah Lombok adik kami Quran sejus niki ja antara 45 menit atau 40 menit. Gimana niki ukuran. Mulai Mekah niki 1 juz lebih. Niki mulai jam 9 berakhir jam setengah 11, kadang jam 11. Namun berakhir niki Mekah. Niki bacaan dari Mekah aja. Makanya pun sampai 2 jam setengah tarawih di Mekah. Meniki dan terak masyarakat 2 jam setengah aja gue matanti. Kita dalam salam rakaat pertama yang mati beda non. Hai kanjo itu nih kan. Jadi masyarakat umum niki memang enak becat-becat memang. Ya pun ini pun sampai saniki saat 3 rakaat niki cuma 7 menit ternyata dia dengan bajang doang. Setelah toa masih duit itu. Jadi wah bermasyarakat sembahyang becak niki yang jangan tumaninah. Jadi ada hayati ibadah niki ada saat tenang. Ini sebenarnya media semakin pokok segawai. Jadi siapa nama rukun sembahyang niki ada ahaduhuma an-niyatu, yaitu pertama adalah niat. Wa ajmatil a'immatu ala i'tibari niyati fi shalah, dan selaku mazhab mengatakan bahwa sembahyang niat niki adalah syarat sembahyang syah. Jadi harus dengan niki sembahyang berniat. Namun arah ibadah sebutuh niat, arah ibadah sampai butuh niat. Namun ibadah sebutuh niat maka sembahyang, puasa, haji niki butuh niat, zakat butuh niat. Namun ibadah sampai butuh niat, maka ibadah ghairu mahdhah pihak masjid dia butuh niat, namun perlu keisan niat. Dia malah sembahyang, sembahyang kan usolli fardhu maghribi wa ninta. Pihak masjid jadi tahu kena usolli bangun masjid dia perlu. Atau aku ya bangun masjid karena Allah Taala dia perlu. Cuma kita luruskan niat doang. Nafi tujuan ya bangun masjid. Apakah dia sekadar riya, apakah dia temparan baju sih dengan unik. Jadi arah ibadah sebutuh niat, arah ibadah nanti butuh niat. Jadi niat ini termasuk itibak mazhab mengatakan bahwa ini syarat sembahyang ini harus syarat niat. Summa in kana di sholatu nafilatan mutlaqatan. Kemudian jika sembahyang itu adalah salat sunnah mutlak, wa yallati tataqayyadu bi waqtin wa sababin. Syarat sembahyang mutlak ini sembahyang sandina terikat si waktu dan sebab. Pirang pun tak sembahyang bau. Dia harus sebab menarik. Fayajibu biha, maka wajib pada sholat mutlak ini, pada waktu sembahyang dengan sandina sebab dan waktu. As-sholati amrun wahidun, satu perkara doang yang wajib.
Namun dengan sembahyang nawafil sadinara sebab dinara waktu. Nabi sawajib wa al-qasdu fi'liha. Berangan yang gawe enduan. Berarti unian usalli rakaataini. Usalli rakaataini enggak unian. Lamun sembahyang mutlak, dan perlu kena sebut usalli sunnatul mutlaq ini perlu. Cukup kena usalli rakaataini. Jadi qasdu fi'liha. Kenapa? Kita tamayyaza an baqiyatil af'ali. Jadi supaya beda antara pegawai selain dari sembahyang sunat mutlak. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu, yufarriqu bainal adat wal ibadah. Ada nara beda antara ibadah dengan adat manusia. Mana di masjid makin perlu niat. Dengan melingkir di masjid, namun di berniat i'tikaf dan mau pahala. Bersyarat dengan niki mau pahala harus berniat. Makin perlu memiliki melingkir di masjid. Lagu ada semalam sejenuh melingkir di masjid, lagu dia mau berniat i'tikaf dan mau pahala. Dia narubah. Maka dengan niki syarat mau pahala harus berniat. Di masjid Nabawi tertulis lain ini. Tertulis di tembok di atas raudhah, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Cuma boleh dalam masjid lalu beri itikaf walaupun sebentar sambil lewat pun di dalam masjid lalu niat dengan niat di itikaf mau pahala. Ia boleh para niat iki yufarriqul bainal ibadah wal adat. Ane sabeda antara ibadah dengan adat. Dia kena. Namun dengan niki sekek dalam masjid berniat, tukul di masjid langsung mau pahala. Ala sekek niki dalam masjid laku tedam di berniat mau pahala. Juga masjid makin istirahat. Tidak wajib kan tamu masjid langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat, langsung niat ketika murtadam terus silalah. Ala dengan Pak Haji tamu masjid di luar wudu, di luar sembahyang langsung tedam, mana kan tedam? Mungkin mau pahala apa tukang ojek atau Pak Haji? Tukang ojek, sekalipun tukang ojek kalau tamu cari dalam masjid. Nah iya pun tukang ojek ini berniat, maka niat ini duduk niki sebagai ibadah. Lalu Pak Haji niki dia berniat dia sholat sunnah kata, lalu tendok niki dan nilai ibadah tendok mau niki adat manusia milik tendok. Ya pun perlu berniat niki. Dan sekali masih milik dengar. Wala yajibu at-ta'yinu wala niyatun nafliyati. Dan tidak wajib menentukan pegawaian sembahyang sunah mutlak niki. Wala niyatun nafliyati dan tidak wajib juga menyebut sunahnya. Jadi cukup pokoknya usalli rakaataini. Ini mun sembahyang mutlak dan usalli rakaataini perlu karena usalli sunnatul mutlaqi. Jadi sawajib cuma sekek doang. Qasdul fi'liha. Wa in kana nafilatan muakkatatan, lamun sembahyang sunnah itu yang punya waktu, mantan sembahyang waza auzata sababin atau sembahyang sunnah yang ada sebabnya, wajib fiha amrani, maka wajib 2 perkara. Lamun dengan sembahyang sunat lagu anak sebab dengan ini sembahyang sunat 2 perkara sewajib. Maka contoh Nabi dengan tamu masjid tersebut dalam sholat tahiyatul masjid. Maka lamun anak sebab niki sembahyang, maka dengan niki 2 perkara sewajib. Lamun di dalam masjid dan dia sunat sama sunat. Maka yang dengan setiap dalam masjid, maka harus sholat tahiyatul masjid. Rasulullah berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlisu qabla an tusalliya rak'ataini." Apabila kalian masuk masjid, maka dedek baik tukul dulu sendimam sembahyang 2 rakaat. Ini sebagai penghormatan juk masjid Baitullah. Maka dengan ini menamu masjid dedek baik tamu mau langsung tukul, buka lompat ngerukuk terus turun. Jadi hormat masjid. Sekali pernah dia tahu, ya dia tahu cegah ngerukuk ni kali ngerukuk pas kuat dia tahu tahan diri ngerukuk ya alur lah ngerukuk juga sementara tobat kan. Lalu ada yang saat tamu masjid niki tamu hormati masjid si dengan sholat sunnah 2 rakaat. Lamun dek misal karena mepet waktu ganti dengan baca tasbih.
Diminta masjid langsung rukun, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Isi ganti ini dalam masjid sembahyang salat tahiyatul masjid. Jadi dia sedang tamu langsung merawas masalah rabok terawas masalah laut dari bangkat kadang berada di batu dari masjid langsung kita aja rabok nani apa sih berabok situ kira kau nak nani bahaya ni lamun kelas dunia dia masjid ni bahaya. Jadi wajib dua perkara. Pertama satu lagi qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Dua perkara. Ya dua niki adalah qasdu fi'liha usalli wa ta'yiniha menentukan sembahyang Nabi. Tamu masjid atau tahiyatul masjid maka tentukan dua perkara. Sebab tamu masjid sembahyang tahiyatul masjid maka dua perkara yang wajib. Nabi niki sembahyang ni aku sembahyang kemudian tahiyatul masjid. Aku sembahyang tahiyatul masjid, dua perkara ini harus. Tamu itu sembahyang tahiyatul masjid. Cuma disebut 2 rakaat. Cuma disebut sunnah nih ya. Sewajib cuma 2. Qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Jadi menentukan pegawai asal pegawai dikit tentuan nanti pegawai. Sembahyang dikit sembahyang Nabi. Yusalli tahiyatul masjid. Kenapa? Liyatamayyaza an sa'iris sholawati. Jadi supaya beda daripada sembahyang-sembahyang selain. Khususan allati yajibu fiha at-ta'yinu min zuhrin wa ghairi. Khususnya daripada sembahyang sewajib menentukan waktunya dan sembahyang zuhur, asar, maghrib. Namun sembahyang sewajib itu wajib bertelu macam. Pertama qasar, ta'arad, ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib. Niki minimal kalau perkara niki harus disebutkan. Aku sembahyang fardu maghrib. Dia bau kurang, lebih dia bau. Nabi lebih mustaqbilal qiblati rakaataini atau ada makmuman atau ada alillahi ta'ala ini sunnah. Ada pun wajib telu macam aku sembahyang fardu niki maghrib. Aku sembahyang fardu asar. Niki wajib niki bau dikurangi. Jamaah terus imam ya. Lamun dengan niki berjamaah. Dengan niki tirut imam aku wajib niat tirut imam. Lamun dengan niki tirut imam berarti den wajib tirut imam. Makin lamun dengan niki tirut imam, lamun dia berjamaah maka sembahyang batal. Contoh misal. Jadi pertama tahu berdiri. Terus imam niki baru masyarakat. Sekedar tengah bacaan dari imam adalah pertama. Sekedar dengan bacaan imam ternyata ya itu. Ditahu kena alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi unin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya itu dengan langsung makmum sedekurir niat mufaraqah. Wantawan bacaan malah ini maka imam setelah bacaan, makmum setelah bacaan ini wajib berniat mufaraqah, niat pisah. Ya pisah dengan imam. Langsung pisah dengan imam. Maka makmum pisah baru langsung baca Fatihah Nisa, baca surat Nisa. Imam ini bermakna ini. Imam misal, imam ini baca ayat sabiluan atau surat sabiluan, makmum ini baca surat sependekan. Membaca si makmum qul huwallahu ahad. Imam baca sabihis. Di masa selesai bacaan makmum qul huwallahu ahad, imam dia selesai karena sabihis membaca. Mau nantinya si makmum ini terus. Jika dia akan nanti, lalu karuku duluan dia semua dengan samuri. Emang banyak barokah baru. Lalu muka anti imam nanti sujud atau aku sujud duluan dia semua sebab aku ya paling juru tahu biar lu teles ini lah. Mau menanti yang terus. Mau nanti saat imam selesai baca surat maka dia nuah berniat ya anti doang makmum ini batal sembahyang. Ia kan sembahyang diri menggantung untuk sembahyang dengan lain saat dia berjamaah. Wasuba baru niat kan niat mufaraqah. Lagu ndin sembahyang mesaan terus. Kamu sembahyang mesaan langsung dia anda rukuk sujud mesaan jadi masalah. Lagu menanti sembahyang dia gagal imam di masa selesai gagal dia lila rukuk juga.
Ini batal. Sebab menggantung sembahyang dia dengan sembahyang yang lain. Lalu mendatang Zaid nanti gas sembahyang langsung batal sembahyang. Harus berniat jamaah dari imam. Lamun itu dari imam berbeda pahala, wajib berniat buat imam. Wajib berniat menurut imam. Lamun berniat menurut imam, menurut imam, maka batal sembahyang. Terubah ada imam, gua baca kena imam itu perakam alik misalnya kita batal jadi. Dia batal. Niat mufaraqah, lalu dia gantungan sembahyang, bikin sembahyang sama tinggalin, sama pisah. Mau menggantungan sembahyang diperinggi, bikin sembahyang imam sendiri sembahyang, maka batal. Batal. Sembahyang biasa, biasa ukuran bacaan. Kamu selesai Allah langsung duduk, dia jadi imam. Sabjulun tahu mulai. Maka iya, iya mana ini masalah. Sulit jadi. Iya mana ini masalah. Sisa sabjulun tahu. Mau niat mufaraqah, namun dia niat mufaraqah, dia masih desa sembahyang sebab imam dia itu. Biasa jadi imam dari pasien-pasien. Maka iya, buat imam ini paling biasa pasien bacaan. Ini sampai pasien harus tahu diri ya kan. Mau tahu dengan pasien ini merobat pagi dia menandakan waktu dia baju. Mati jujur, koreksi bacaan cocok, dia aku jadi imam. Iya seharusnya. Mudah ngasa pasehan dia sama lihat kan, aku dari imam baca bilangnya dan tahu loh kan menurutnya. Jadi itu tahu diri sakit kira baca sholat tuh nih, cocok atau nih, bagus nih sholat yang tahu nih, harus tahu diri. Ada kemaslahatan umat. Ada dengan semalas sama hidup aja jaga imam ringan kok sebab. Pak Mundi dari imam jadi kerja masjid sampai piran dari imam jadi. Dari imam itu harus tahu diri. Kalau sebab ini adalah kemaslahatan sholat, maka gangguan dengan ini datang di masjid kamu kemaslahatan sholat. Jadi itu dari imam di istiqomah harus terisa bacaan. Ada di hari-hari dengan sandi sembahyang dan dengan saat datang dari makmum. Tahun di diri di tahun melet kalau menulai jadi juga. Dewan musyawarah antara RT dan RT. Salah. Dan tahu itu sebagus baca iya ya langsung koreksi ya perang. Dari RT bagi RT harus kompromi harus apa untuk menuntaskan masalah ini demi kemaslahatan umat. Dan harus ngajian lah. Mudah beli ngaji aja enggak menandal lah sembahyang mudah beli ngaji aja percuma masih dikit. Maju sembahyang ngaji dan ini ketaatan yang paling bagus, yang paling cepat kita gunakan kepada Allah ini mengaji. Mengaji paling cepat bentuk ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya berbahasan Rasulullah, naumu alimin asyaddu minasyaiton min alfi abidin. Tedamnya dengan alim ini lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu. Tedam doang. Dengan alim niki sholahan lebih ditakuti. Niki penting selalu ngaji niki. Jadi, mendengar apa itu selain lagu non bentok dia perhatian sembahyang bacaan ini perhatian. Masih dia dengar niki sembahyang ibadah harus kita biru-biru doang. Jadi dia penting ngaji. Maka dia malas ngaji. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimatin wa muslimin wa muslimatin. Wadrabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Udah jelas ini kan. Dari mulai lahir sampai mati bahkan dalam kubur masih tetap nasihatin sih para mukarrabin. Ini saking penting sama ilmu ini. Maka perlu sama linggi seberani. Baik yang amalan Nabi sampeyan ataupun dia yang amalan pokok mamelinggi masih sholahan dikit dengan ibadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Bahasa Rasulullah masih sholahan dengan sembahyang sunat 1000 rakaat. Belum dia sembahyang lagu melinggi sambil ngandung-ngandung dan lagu sholahan dikit dengan sembahyang 1000 rakaat. Niki saking ketinggian dengan ngaji nih. Saya malaikat pun reda terkenjak leteh dengan selalu ngaji. Maka sampun ada malas-malas beda pengajian ada sebelumnya nih sira sholat amal ibadah. Nilai kuadrat ukuran sembahyang ibadah dengan ini sholat bikin dik, bagus bikin dik, luwih bikin dik tergantung kepahamannya dalam ibadahnya. Namun paham dalam ibadah sembahyang
bikin dengar sampai paham, pada sembahyang lagu beda nilai bikin dengar saya paham. Ini keutamaan dengan saya tahu nih. Aku perlu ngaji doang paling utama. Sampun aja malas ngaji. Terus yang ngurus gede, jadi masalah sembahyang mayit, jadi wah pengiraan baru berjamaah sembahyang mayit, mudah tok mesak nyuri, kanggo malik ulangnya di sana. Kanggo cuma tidak disunahkan. Boleh tapi tidak disunahkan. Kasih dalam kitab Al-Mu'tamad ini. Kanggo mesak ya pemilu. Kanggo. Yang disunahkan itu sembahyang wajib, sembahyang fardu itu sunnah. Namun dengan sembahyang berjamaah, muara paling sembahyang itu berulang-ulang sembahyang berjamaah itu bagus, sembahyang sunnah itu disunahkan. Lalu sembahyang mayit, namun dua sembahyang mayit sekali, muara dengan sembahyang mayit malik, umilut itu boleh, cuma tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Pakai dua datok mesak gitu. Nggih kanggo. Para malik. Maka yang pun patiheun tentang bacaan itu sangat penting. Yang pun arah dalam bab ini kan apakah setiap rakaat niki kanggo dengan dibaca Fatihah dalam waktu berjamaah? Setiap rakaat misal 4 rakaat dalam sembahyang. Selama 4 rakaat niki di dua baca Fatihah, apakah ini sah sembahyang? Ini sah sembahyang? Betul nih Tuhan. Sah sembahyang ini berbicara praktik. Misal mungkin dia sembahyang jari makmum. Kemudian ada imam kereju. Demi gua mau serakaat, sekadar tulis untuk rakaat kedua, ternyata pisah dengan imam sa pertama. Beda tiap imam sa kedua dari juru ada yang sembahyang biasa. Mau iya muktir pisah terus sekadar pisah doang dengan imam sa pertama, muktir imam sa kedua, baru tiap terkena akhirnya mubarakah itu imam sa juruan. Baru kena maniki imam sa kedua ruku terus. Ruku. Maka itu sebagai makmum sanian mufaroqah dari imam kedua wajib berruku. Itu wajib apa? Sekedar rakaat selesai rakaat naga niki imam kedua ngajak terus demi ngajak ternyata arah dengan sembahyang di dulu biasa niat mufaroqah dari imam kedua. Mari ke terus kedua. Demi dengan kedua niki baru dia mufaroqah ruku dia malik. Wajib berdiri ruku. Itu wajib apa? Sampai 4 rakaat latihan dimaniki kanggo. Lalu di waktu awal, jika di waktu awal itu hukum sunnah. Sunnah hukum sewajib ayat akhir. Jadi 4 rakaat dengan ini dan 2 baca Fatihah. Rakaat pertama dan 2, rakaat kedua dan 2, ketiga dan 2, keempat dan 2. Sebab setiap rakaat pindah imam terus. Jadi selama